Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Lia Wais Lobo, Jemaat Tuhan yang terkasih, Jemaat Exodus Penkasih Oleta. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 91 ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk hari ini Allah menjaga melindungi kami sampai dengan malam ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kuasa Roh Kudus menolong akan kami dan memberikan kepada kami hikmat untuk memahami rahasia firman-Mu. Bapa, mari berfirman bagi kami karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Mazmur 91 ayatnya yang kelima sampai 9. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, Engkau tak usah takut terhadap kedesatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ketika membaca berulang-ulang firman Tuhan ini, istimewa tadi di ayat yang kelima sampai dengan 9, saya akan tersendak dan dibawa kembali ingatan saya pada suasana ketika kita masuk rumah sakit. Kedesatan malam itu memang mengerikan. Ya, rasa ketika kita ada dalam rumah sakit. Kenapa saya bilang mengerikan? Karena kadang-kadang di sana kita sebentar hening, lalu ada yang berteriak, ada yang menjerit sakit, ada yang menangis, ada yang ketakutan. Ya, kita bahkan saya akan berpikir bahwa di sana itu kita ada di dalam lorong kegelapan. Ketakutan itu terasa kalau kita ada di rumah sakit. Coba kita ingat baik-baik, biasanya di rumah sakit itu ada satu lorong yang menghubungkan ruang bersalin dengan ruang mayat. Ya, saya bisa mengatakan bahwa ini lorong yang menakutkan. Dari kehidupan menuju kematian, satu garis lurus, lorong menakutkan. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita dalam masa-masa hidup ini terkadang kita juga ada dalam situasi di mana kita ada di dalam lorong-lorong yang menakutkan itu, dan kita membutuhkan pertolongan dan perlindungan. Bacaan kita hari ini kita berbicara di bawah tema Tuhan tempat perlindungan keluarga kita. Saudara-saudaraku, setiap manusia pernah bahkan pasti membutuhkan pertolongan maupun perlindungan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki keterbatasan, bahkan menunjukkan manusia itu adalah makhluk yang lemah. Hal itu juga menunjukkan manusia tidak bisa hidup hanya mengandalkan dirinya sendiri serta kekuatannya sendiri. Demikian halnya dengan si pemazmur, di mana dia membutuhkan perlindungan. Ya, perlindungan dapat berarti sesuatu yang dapat membuat dirinya aman, baik dari segi psikologis maupun juga jasmani. Aman dari sesuatu yang mengancam hidupnya. Aman berarti suasana yang damai bagi dirinya. Biasanya orang yang mencari atau membutuhkan perlindungan ialah orang yang lemah, yang memiliki keterbatasan, dan perlindungan yang dia harapkan ialah dari sesuatu yang memiliki kekuatan, yang melebihi kekuatannya. Serta orang yang meminta perlindungan ini mengetahui ataupun mengenal orang yang dapat dijadikan perlindungannya. Bapak Ibu saudara-saudara, jika kita perhatikan bacaan ini,
menunjukkan perlindungan Allah pada pemazmur. Pemazmur menyatakan bahwa perlindungannya ini didasarkan pada iman dan atau keyakinan bahwa hanya Tuhan Allahnya yang sanggup untuk melindunginya dan melebihi perlindungan yang diberikan oleh manusia. Dalam hal ini terlihat kedekatan antara si pemazmur dengan Tuhan Allahnya. Kita tahu Bapak Ibu, biasanya orang yang meminta perlindungan adalah orang yang lemah, bahkan yang mengalami ancaman. Nah, apakah yang membuat si pemazmur merasa lemah? Atau apa yang menjadi ancaman bagi si pemazmur? Teks ini tidak menjelaskan secara konkret apa yang menjadi ancaman atau sesuatu yang membuat si pemazmur lemah. Namun bila diperhatikan, ada beberapa petunjuk yang ditulis si pemazmur mengenai ancaman. Dia katakan jerat penangkap burung, sampar, panah, kegelapan, dan penyakit menular. Semua itu mengarahkan pada sesuatu yang dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu pemazmur mengajak kita untuk menjadikan Tuhan Allah sebagai tempat perlindungan bagi kita. Ada 4 nama atau sebutan untuk Allah yang pemazmur pakai untuk melukiskan perlindungan Tuhan. Yang pertama dia katakan yang maha tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Allah lebih besar daripada ancaman apa saja yang kita hadapi. Ancaman atau masalah itu kecil jika dibandingkan dia akan mampu mengalahkan yang lebih rendah. Karenanya jangan memandang dan merasakan masalahmu besar, tapi pandanglah bahwa Allah yang maha tinggi itu lebih besar dari masalah-masalahmu. Allah itu mampu mengangkatmu dari ancaman, dari masalahmu, asalkan kita beriman sungguh padanya. Kedua, dia menggunakan kata yang maha kuasa. Hal ini menekankan kuasa Allah untuk menghadapi dan membinasakan setiap musuh. Tidak ada kuasa di dunia ini yang lebih besar dari kuasa Allah. Kuasa iblis yang sering menakut-nakuti manusia pun tak akan mampu melawan kuasa Allah. Yang ketiga, dia menggunakan kata Tuhan. Ini juga meyakinkan kita bahwa kehadiran Tuhan senantiasa bersama kita. Tuhan ada di berbagai bagian hidup ini. Dan yang keempat, dia menggunakan kata Allah. Ini mengungkapkan kebenaran bahwa Allah telah memilih untuk bergaul secara intim dengan orang yang mengandalkan Dia. Jadi, Mazmur ini ingin mengatakan pada kita bahwa ada jaminan keselamatan bagi orang yang mau menyerahkan dirinya di bawah perlindungan Allah. Penyakit boleh datang, masalah boleh ada. Kesulitan-kesulitan boleh terjadi dalam hidup kita. Namun sebagai orang percaya yang telah menyerahkan diri pada perlindungan Tuhan, semua itu tidak akan membuat kita jatuh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap keluarga pasti punya masalah sendiri, punya kesulitan sendiri. Ada masalah atau kesulitan ekonomi rumah tangga, pekerjaan yang tidak menentu, masalah pendidikan anak, sakit penyakit, hutang yang menumpuk, dan lain sebagainya. Hati-hati, karena segudang masalah ini dapat membuat kita menjadi setengah percaya pada Tuhan. Kita terpikir juga untuk pakai bantuan atau kekuatan lain untuk bisa keluar dari masalah-masalah itu. Nah, apa yang harus kita buat dalam kondisi yang berat seperti ini? Yang pertama, tetaplah percaya pada Tuhan. Jangan tergoda dengan jalan pintas yang ditawarkan oleh dunia. Uang sonde ada, main judi, kau bilang supaya dapat uang banyak. Korupsi supaya bisa dapat tambahan uang. Bakar ayam merah supaya usaha lancar. Tawaran-tawaran dunia macam beginilah yang justru membuat kita makin jauh dari Tuhan, dan berkat Tuhan juga makin menjauh. Yang kedua, tetap lakukan yang terbaik. Seringkali kita menyerah di saat-saat yang justru menuntut kita untuk dapat melakukan yang terbaik. Kita tidak tekun berdoa, sudah berjanji mau rajin berdoa, beribadah, tetapi kita tidak tekun atau tidak rajin beribadah. Ada waktu di mana Allah mau melihat ketekunan kita. Kita bilang kita berlindung pada Allah, tapi padahal kita sendiri tidak tekun untuk terus ada pada tempat perlindungan atau pada Allah itu. Kita justru menjauh dari tempat perlindungan itu
Padahal kalau kita tetap melakukan yang terbaik di saat-saat tertekan, kita akan melihat kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, keluarga Kristen yang berbahagia, jadikanlah keluargamu sebagai keluarga yang berlindung di dalam Tuhan. Bukan hanya Bapa, tetapi juga mama-mama, anak-anak, opa-oma, berlindung di dalam naungan tangan Tuhan. Percaya, berharap, dan berlindung kepada Tuhan bukan lagi pilihan, tetapi itu kewajiban kita. Mari kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, karena Ia adalah Allah yang baik, adil, dan setia. Walaupun kita menghadapi situasi sulit atau terancam bahaya, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah membuang kita. Bahkan Ia selalu mendengar permohonan kita, walaupun Ia tidak selalu menjawab sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita bisa yakin bahwa Allah akan memberikan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Selamat berjalan di lorong yang penuh ketakutan. Tidak perlu takut dan gentar, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi harus kau buat menjadi tempat perteduhanmu. Amin.